Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini saya bisa berjumpa dengan saudara dan bahkan ada yang pertama kali berjumpa ya. Gitu. Saya ucapkan selamat hari raya dulu ya, meskipun sudah lewat 1 minggu lebih. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, tetap semangat, tetap jaga prokes. Taiwan meledak kembali COVID-nya, jadi COVID itu tetap masih ada ya kelihatannya itu, dan Taiwan meledak kembali meskipun tidak lockdown, ya yang lockdown malah Cina ya, itu seperti itu. Informasi itu bisa kita temukan sekarang ya di googling aja. Saudara yang butuh informasi itu silahkan googling. Jadi ya tetap jaga prokes ya. Meskipun kemudian andai misalkan minggu depan kita diperbolehkan luring gitu ya. Tetap jaga prokes. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak ya, dan cuci tangan. Sorry. Tolong nyalain. Oke. Ini ruangannya agak gelap. Oke. Nah, saudara, saya berbagi tugas dengan Pak Eri ya, dengan Pak Eri. Jadi kan saudara-saudara dapat 2 tugas ya, tugas terstruktur dan tugas mandiri. Itu. Nah, kita bersepakat terstruktur dan mandiri itu ada dalam bentuk format makalah ya, ada dalam bentuk makalah, dan kita coba makalah berbasis mata kuliah kita itu kita format dalam artikel jurnal. Saya agak sering ditanya di awal-awal itu di kakak kelas saudara, Pak Anton emang ada makalah mata kuliah itu berformat artikel jurnal? Ya, saya bilang begini, sebetulnya itu tergantung dosen, tergantung kesepakatan dosen dan mahasiswa, sebetulnya begitu. Tetapi setelah saya lacak, dan bahkan ketika dosen jadi awalnya sih dari dosen ya, nah kemudian surat edaran Ditjen Dikti itu sejak 2012 itu. 2012 saudara kelas berapa itu? SMP ya, SMP atau SMA. Nah, itu ternyata S1 itu diwajibkan. Ya, itu S1 itu diwajibkan. Nah, hitung-hitung berlatih, maka kemudian ada di antara beberapa dosen yang mungkin juga tidak hanya saya ya, saya tidak tahu dosen yang lain apakah melakukan hal yang sama atau tidak, tapi setahu saya ada beberapa dosen yang mulai melakukan hal itu dan dimulai dari makalah kelas itu. Jadi itu hitung berlatih bagaimana kita membuat narasi, istilahnya mengaktualkan tacit knowledge kita. Jadi kita ini kan setiap kali menerima informasi dari manapun, itu di memori kita itu bertumpuk tacit knowledge, pengetahuan tacit itu. Pengetahuan tacit itu pengetahuan yang hanya dimiliki oleh diri sendiri, masing-masing kita. Sorry, ini agak ke SDM sedikit ya. Gitu. Nah, kemudian agar bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi saudara, sekarang kalau kita kalau kita mendengar istilah siapapun yang ada di sekitar kita, itu jangan berpikir teman sebelah, gitu ya. Jangan berpikir teman sebelah tuh. Kenapa? Karena sekarang dengan Internet of Things, siapapun di sekitar kita itu bisa dari Sabang sampai Merauke,
bisa dari Maroko sampai Merauke, tahu Maroko ya? Bisa dari apa? Dari kutub utara ke kutub selatan kan gitu, ya. Bisa dari yang paling timur mana itu? Kepulauan Solomon paling timur itu ya. Ada jadi hari pertama waktu paling awal itu ya di Samudra Pasifik itu sampai kemudian di pantai timur Samudra Atlantik yang wilayah Amerika itu, Amerika Utara dan Amerika Selatan itu. Nah itu ya, jadi sekarang dengan Internet of Things, siapapun kita bisa diketahui oleh siapapun ya, selama kita terkoneksi dengan jaringan itu. Nah, itulah yang kemudian kita harus memahaminya dalam bentuk collective awareness, dalam bentuk kesadaran bersama berbagi pengetahuan. Nah itu ya. Jadi sekarang itu nggak musim lagi ngumpetin ilmu gitu, nggak musim ya. Jadi apapun yang kita ketahui melalui proses tertentu tentu saja itu berhak di You share. know it's not the same as it was. Ya, oke. yang lagi nyanyi bentar dulu deh. Gantian dulu ya. Nanti giliran Anda nyanyi. Oke. Nah, jadi siapapun berhak men-share apapun yang diketahuinya melalui proses tertentu. Termasuk mata kuliah yang berasal dari perkuliahan kita itu. Jadi saya loncat dulu ke sini deh. Saya loncat dulu ke sini nih. Ya. Nah, ini nih, ya. Saya loncat dulu ke sini. Saudara boleh googling ya. Saudara boleh googling nih. Nih ya. Analisis manajemen persediaan bahan baku coklat pada industri Rapoviaka Simpel di Kota Palu. Ini penulisnya mahasiswa prodi S1. Gitu ya. Jadi kalau sekarang link Zoom saya, karena saya juga share ke mahasiswa saya yang ada di Pasca ini, link Zoom saya ditonton oleh mahasiswa Pasca, ya meskipun bukan jadwalnya, ya ini S1 loh, ya ini S1. Betul. Jadi mereka, ini penulis artikel ini, setelah kita cek, setelah kita bandingkan silabus mata kuliah manajemen operasi yang saya dan Pak Eri asuh itu itu ternyata, nah ini biar kelihatan semua ya, itu ternyata ini kan berasal dari poin-poin yang ada dalam silabus dan SAP. Gitu ya, ini ternyata berada dalam silabus dan SAP. Jadi untuk sekedar dalam tanda kutip ya, saya katakan sekedar itu, sekedar berlatih, ya silahkan dipilih apa yang ada dalam silabus mata kuliah kita itu, kemudian kembangkan dengan mengikuti pola yang akan saya tampilkan di PowerPoint ini ya, di PowerPoint ini. Mari kita kembali dulu. Nanti biar tetap semangatnya di tayangan terakhir lah, ya. Oke. Jadi ini contoh mata kuliah manajemen operasi untuk mahasiswa yang kebetulan diasuh oleh saya mata kuliahnya, tetapi bukan manajemen operasi ya, silakan mengadaptasi ya, seperti biasa lah. Seperti biasa, dan insya Allah nanti tayangan juga akan saya upload di YouTube melengkapi tayangan-tayangan dari mata kuliah lain itu, ya, melengkapi tayangan-tayangan dari mata kuliah lain itu. Baik, saudara, mari kita lihat ini silabus dan SAP kita, ya. Jadi ini saya crop ini silabus kita kan ini ya, jadi 16 mulai dari 1 sampai 16 nih, 8-nya UTS, nah ke-9-nya ini manajemen persediaan, makanya saya ambil contoh tadi artikel manajemen persediaan itu ya. Oke, ini silabus, ini SAP kita ya. Ini silabus, ini SAP-nya manajemen persediaan. Ini dibuat dua ya, dua pertemuan. Kemudian di sini dituliskan mengetahui pengertian dan fungsi manajemen persediaan. Nah, saudara, yang berikutnya adalah mengetahui model persediaan. Jadi kalau sekedar baca, ini sorry ini, kalau sekedar baca kita nggak ada beda dengan waktu kita SMA, gitu ya, gitu. Kalau sekedar baca sudah diusulin dosen gitu ya, itu kan nggak ada beda dengan ketika kita
sekolah di SMA. Anak SMA aja sekarang, dan saya yakin angkatan saudara udah dapat lah. Saudara kan generasi milenial ya, milenial. Yang generasi Z saja itu sudah bikin makalah waktu SMA itu. Meskipun dominasi guru itu masih tinggi ya, masih tinggi. Tapi yang milenial sekarang ini kelihatannya sudah lebih apa? Apalagi yang kemarin sempat COVID ya, sempat masuk pada masa COVID dan masih SMA. Jadi yang sekarang semester 2 itu SMA itu sudah makalah serius itu, sudah makalah serius, sudah presentasi dan lain sebagainya. Itu bahan ajarnya sudah menggunakan BSE ya, buku sekolah elektronik. Nah dari situ kemudian siapapun kita bisa menjadikan, memposisikan Google Scholar atau Google Books itu ya dalam dalam batas tertentu tentu saja, karena nggak semua Google Books bisa diunduh ya, ada beberapa dan cukup banyak yang belum bisa diunduh secara gratis. Tapi poin-poin pentingnya bisa kita lacak ya, poin-poin pentingnya bisa kita lacak sehingga apapun yang kita pelajari, yang poin-poin yang tertera paling tidak dari silabus ini ya, kalaulah silabus ini mau kita jadikan pintu masuk, saya lebih menyarankan atau juga menyarankan pintu masuknya ya sudah daftar isi masing-masing buku aja. Daftar isi masing-masing buku itu adalah silabus kita ya. Daftar isi masing-masing buku itu adalah silabus kita, dan kita boleh berlatih dengan memilih topik-topik yang kita rasa itu menarik untuk kita tulis, kita kembangkan ya. Kemudian ya kita coba publish. Mungkin di antara saudara ada yang punya blog ya, itu silakan. Tapi mohon kalau kemudian nanti formatnya kan artikel jurnal ya. Nah, kalau kita kemudian akhirnya sampai juga pada publikasi artikel jurnal, mohon tidak diupload dulu di blog gitu. Khawatir nanti self plagiasi. Jadi kalau yang sudah publish, jadi tidak ada double publikasi. Meskipun itu hanya sekedar postingan di blog ya. Itu mohon tidak dilakukan. Jadi tahan dulu. Tulislah dulu makalahnya secara lengkap, baru kemudian dikirim, dan kalau misalkan terbit di publikasi artikel jurnal, ya nanti kita tunggu, baru kita publish linknya di blog kita itu. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, ini kan ada dua nih, ada dua sesi ya, ada dua sesi. Ini silabusnya, ini SAP-nya. Nah, kita lihat sekarang, ini contoh rujukan yang tadi saya kirim di WA Group ya. Tadi ini saya kirim di WA Group, saya dapat ini gratis dari Google ya. Ada yang dari repositori perguruan tingginya masing-masing, ada yang dari akademia, ada yang dari ResearchGate dan seterusnya. Pokoknya banyak lah. Selama kita berhasil menemukan PDF gratis itu ya silakan kita unduh. Ya, silakan kita unduh. Yang nggak boleh itu kan ngebajak. Gitu ya. Kalau itu terpublish dalam bentuk open source, yaitu itulah collective awareness untuk maju bersama itu ya. Oke, anggap saja ini 3 rujukan kita, 3 rujukan untuk silabus kita, untuk SAP kita. Nah, oke, ini kan tadi ini ya, manajemen persediaan ya. Kan paling halo, ini manajemen persediaan, ini ya. Nah, kita rujuk silabus merujuk bahan ajar atau rujukan. Anggap saja kita menemukan ini dan ini adalah bahan ajar kita. Itu seperti itu ya polanya. Halo, Rizky, mohon di-mute dulu deh. Rizky Algisari, mohon di-mute dulu. Halo. Oke. Nah, kemudian kita buka daftar isi. Nah, ini udah saya kasih kuning ya. Kan tadi saya buka dulu. Gitu ya. Tadi saya buka dulu tuh. Makanya untuk kelas muamalah, sorry tadi saya nggak sempat masuk itu ya. Saya bikin bahan buat ini mengambil waktu saudara ya. Oke. Jadi ini saya buka dulu. Nah, saya kasih tanda. Jadi polanya seperti ini saudara. Polanya seperti ini.
Nah, ini sebetulnya kalau kita hanya sekedar mempelajari materi, ini kan kita bisa langsung crop dan kita pindahkan ke catatan kita, ke organizer kita itu. Waduh, organizer. Organizer itu zaman saya ya. Zaman saya sebelum dapat BBM itu ya, itu ada organizer istilahnya itu. Sekarang saya nggak tahu di Android itu apa istilah organizer itu ya. Itu. Tapi yang jelas perkembangan teknologi membantu kita untuk menyimpan apapun yang kita sedang pelajari dan kita akan terfasilitasi dengan relatif lebih mudah sehingga kita bisa memproduksi atau mereproduksi ya, merepro dengan pengembangan tacit knowledge itu, pengetahuan kita itu. Jadi setelah kita baca informasi itu, narasi itu dimanapun di buku A, di buku B, di buku C ya, itu menjadi tacit knowledge, kemudian kita tuangkan lagi dalam bentuk narasi tulisan atas nama kita, dan kita wajib menyebutkan sumber yang kita kutip itu, jangan lupa ya, dan kita coba publish. Oke. Nah, saudara, kalau kita lihat anggap saja ini buku 1 ya. Nah, di sini ada subbab menilai pentingnya persediaan. Kemudian di sini ada manajemen persediaan. Gitu. Jadi sebelum menjelaskan, ini pasti definisi kan gitu. Nah, sebelum menjelaskan definisi ya ada ilustrasi dulu. Ada ada pengumpan lah ya. Ada pengumpan. Karena apalagi ketika mata kuliah ini disajikan tidak di semester awal, kan diasumsikan semua peserta, semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Apalagi kalau di pasca, apalagi kalau pascanya S3. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di sini di buku kedua ini kan ada sampai ini ya. Ini gitu ya, penanganan, pengendalian ya itu, dan ini ada prerequisite-nya apa, mata kuliah manajemen kan gitu ya, ada mata kuliah manajemen, mungkin mata kuliah manajemen keuangan juga menjadi prerequisite ya, menjadi prerequisite. Nah, sementara kalau kita lihat di buku ketiga ini ya, mulai dari halaman 163 sampai halaman 181. Saudara, ini tidak eksplisit EOQ. Di sini eksplisit EOQ, Economic Order Quantity. Di sini eksplisit EOQ. Halo, Hamam Afif, mohon mic ya. Halo. Hamam Afif, mohon mic-nya Hamam Afif. Oke. Jadi nah, ini economic order quantity, ini yang tadi saya perlihatkan di makalah yang kemudian disusun dalam format artikel jurnal, terpublish, dan kita bisa baca apa yang ditulis oleh mahasiswa yang jenjang stratanya sama dengan saudara yang hadir di Zoom kita siang ini. Gitu. Jadi kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak, kan gitu ya? Itunya apa? Provokasinya kan seperti itulah. Provokasinya seperti itu. Jadi kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kenapa orang lain melakukan, kenapa kita tidak? Kenapa orang lain mulai mempublikasikan skripsinya ke apa? Ke Scopus ya. Gitu. Mana contohnya itu tadi yang kemarin saudari kan beserta gara-gara rusak sosial bro. Oke, mohon mic dikendalikan ya. Mohon mic dikendalikan ya. Oke, kita lanjut. Oke, saudara, oke.
Oke, saudara, jadi apa yang kita canangkan hari ini, ya, itu sudah banyak yang melakukannya. Andai kita belum melakukan, berarti kita ketinggalan. Andai sudah, Pak Gun, udah ada mata kuliah lain, it's okay. Itu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ke sini. Jadi, ini adalah silabus ya. Ini adalah silabus, ini adalah SAP, ini adalah rujukan. Oke. Nah, ini di silabus, minggu ini kan ini yang kita bahas. Jadi saya nggak akan bahas materi ya, saya akan menunjukkan bagaimana materi tacit knowledge yang saudara kuasai setelah saudara pelajari ini, saudara tuliskan ulang dalam bentuk makalah, dan makalahnya berformat artikel jurnal. Tuh. Oke, ini silabus kita, ini SAP kita, ini daftar rujukan kita. Oke, kita coba bersihkan agar fokus, gitu ya. Nah, formatnya seperti ini. Jadi dari silabus dilanjutkan ke SAP, dari SAP dilanjutkan ke rujukan-rujukan yang sudah ada itu, dan tadi saya sudah kirim di WA Group beberapa, ya. Ini buku pertama, ini buku kedua, ini buku ketiga. Agar apa? Agar kita semua bisa menulis makalah mata kuliah berformat artikel jurnal. Itu ya, itu. Jadi kalau temanya adalah tentang inventory atau persediaan lah ya, itu seperti itu, maka bacalah chapter-chapter yang membahas persediaan, kemudian setelah dibaca dituangkan kembali. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini adalah muara dari apa? Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita pelajari, muaranya adalah tulisan. Muaranya adalah narasi. Ya. Muaranya adalah actual knowledge dari tacit knowledge kita semua. Nah, itu ya, muaranya adalah di situ. Agar apa? Agar apa yang kita ketahui juga diketahui oleh orang lain, pihak lain yang ada di sebelah kita itu. Dan kata-kata sebelah hari ini kembali saya ulang, tidak dalam pengertian jarak ya, tetapi dalam ketersediaan instrumen untuk mengakses informasi itu. Oke, nah sekarang mari kita mulai menulis ya, mari kita mulai menulis. Jadi silakan saudara yang belum menyalakan MS Word-nya, gitu ya, silakan aktifkan dulu MS Word-nya dan mulai menulis untuk makalah masing-masing, untuk makalah masing-masing saudara ya. Itu. Jadi kalau kita kembali ke sini, nah saudara boleh pilih ya dari silabus ini, boleh pilih apa yang kira-kira saudara bisa pilih untuk saudara jadikan latihan menulis makalah itu. Baru kemudian nanti kita tuangkan dalam MS Word kita, itu dalam MS Word kita, agar kita bisa menyusunnya berdasarkan struktur yang berlaku. Nah, struktur yang berlakunya adalah seperti ini. Ya, ini adalah struktur yang berlakunya. Oke, jadi yang pertama adalah judul makalah ya. Nah, ketika tidak ada ketentuan atau tidak dihubungkan dengan keharusan menulis artikel jurnal, maka ya seringkali kita tidak menerima pembatasan. Pokoknya harus ada judul, selesai. Ya. Nah, ternyata sekarang kita buat pembatasan untuk judul tidak melebihi 15 kata. Ini rata-rata ya, rata-rata secara umum. Andai saudara menemukan artikel yang judulnya melebihi 15, is oke lah ya. Itu. Jadi nggak terlalu ketat sebetulnya. Tapi rata-ratanya memang di situ. Kemudian nama lengkap penulis. Jadi nama lengkap saudara itu mohon ditulis lengkap di makalah saudara itu, jangan disingkat atau jangan ada singkatan. Muhammad, Anton, atau Ilah. Itu tiga-tiganya dituliskan. Ya. Masih agak mending kalau Muhammad, A, atau Ilah. Itu masih agak mending. Yang
tidak boleh dilakukan Muhammad Anton A. Menyimpan atau membuat singkatan untuk nama terakhir. Itu biasanya nanti ngaco dalam manajemen referensi daftar pustaka, ya. Kenapa? Karena kita gunakan aplikasi juga, ya. Kita gunakan aplikasi untuk daftar pustaka itu. Berikutnya adalah afiliasi, ya. Jadi ini judul checklist, nama checklist. Berikutnya adalah afiliasi. Afiliasinya cukup UIN Sunan Gunung Jati Bandung Indonesia. Pakai koma ya, pakai koma, pakai koma. UIN Sunan Gunung Jati adalah nama afiliasi kita, nama perguruan tinggi kita. Bandung adalah nama kota tempat di mana afiliasi kita berada, dan Indonesia adalah negara. Itu ya. Nantilah rinciannya belakangan atau nonton YouTube saya aja. Di situ dijelaskan cukup panjang lebar. Kita kan waktunya terbatas nih. Gitu. Berikutnya email berbasis afiliasi. Nah ini saudara yang tempo hari, yang tadi saya bertanya di WA Group itu, apakah yang @student.uinsgd.ac.id-nya sudah pada aktif atau belum? Kalau belum, segera diaktifkan. Karena itu hak saudara. Dan tidak boleh lupa juga, itu adalah pendongkrak skor webometrik kampus kita. Kan kampus kita itu sempat juara dunia untuk webometriknya. Gitu ya. Dan itu masuk akal, mahasiswanya 20.000. Mahasiswa 20.000 dapat email @student.uinsgd.ac.id dan emailnya aktif. Ya, itu rinciannya harus orang saintek yang jelaskan gitu ya. Pokoknya kita menjadi pengguna dan kita tahu bahwa semakin aktif webometrik kita, semakin aktif email, kita menggunakan email kita, maka semakin tinggi skor webometrik kita. Oke, nah berikutnya yang harus ada itu adalah ini abstrak, kemudian kata-kata kunci. Nah setelah selesai baru kemudian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, dan terakhir adalah daftar pustaka. Jadi ini adalah struktur yang struktur baku yang harus ada ya. Jadi kalau misalkan biasanya makalah itu ya nulis makalah. Makalah seperti biasa ya. Nama ya dan seterusnya, tidak formatnya tidak begini. Ada juga yang begini sih, tapi ya tidak ketat seperti itu. Kemudian langsung memindahkan tulisan. Ya, langsung memindahkan tulisan. Nah, sekarang sebelum melakukan itu, atau kita lakukan tidak sebatas itu. Kita lakukan dengan mengikuti prosedur yang ada. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ya, ini saya kasih contoh nih. Jadi untuk yang ini nih, contohnya mana? Contohnya ini dan ini. Mana tadi? Ya. Oke, sebentar. Saya salah nge-crop kayaknya nih. Jadi ini adalah strukturnya, ini adalah rujukannya, dan ini saudara mulai membuka MS Word, ya, dan ikutilah pola ini. Nah, itu ya. Jadi bagi yang belum terkirim di WA grupnya, ini, Anda ini belum terkirim, silahkan di googling aja lah ya. Di googling ketikkan analisis manajemen persediaan bahan baku coklat dan seterusnya. Ini silahkan diunduh, ini gratis ya. Ini gratis. Nah, yang harus saudara lakukan adalah saudara menulis ini. Saudara menulis ini. Nah, ini saudara kemudian ganti dengan judul saudara. Ya. Ini saudara ganti dengan judul saudara, ini saudara ganti dengan nama saudara, ya. Ini saudara ganti dengan nama saudara. Ya. Jadi ini judul, nama lengkap. Nah, afiliasinya kan ini nih, mahasiswa program studi agribisnis, Fakultas Pertanian. Nah, saudara nggak perlu menulis mahasiswa program studi manajemen keuangan syariah, misalkan gitu ya, nggak usah. Mahasiswa program studi ekonomi syariah, nggak usah. Itu cukup UIN Sunan Gunung Jati Bandung Indonesia. Tuh ya, tuh seperti itu. Nah, andai saudara-saudara sudah mengaktifkan email berbasis afiliasinya, tolong tuliskan di email setelah afiliasi.
setelah afiliasi. @student.uinskd.ac.id. Sebelum @studentnya adalah NIM. Biasanya kan seperti itu. Ya, bukan biasanya, itu yang saya lihat ya, yang tadi saya kirim itu. Oke, berikutnya adalah abstrak, kemudian kata-kata kunci. Nah, ini abstrak nih. Ya, ini abstrak, kemudian ini kata-kata kunci. Saudara, ini ada satu ilustrasi. Kan Nabi ditanya, bagaimana engkau sholat? Nabi kemudian menjawab, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kalau kemudian pertanyaan itu kita adaptasi untuk menulis artikel, menulis makalah, bagaimana menulis makalah dalam format artikel jurnal itu, maka jawabannya uktubu kama ra'aitumuhum yaktubun. Tulislah sebagaimana para penulis makalah itu menulis. Gitu ya. Jadi ketika Rasul ditanya bagaimana engkau sholat, jawab Rasul adalah lihatlah bagaimana aku sholat. Maka kalau ada pertanyaan bagaimana menulis makalah, lihatlah bagaimana makalah ditulis. Lihatlah bagaimana para penulis makalah menulis. Ya, dari mana kita temukan? Yaitu tadi dari Google itu, dari Google Scholar, dari Google Book, dan saya temukan ini kan saya googling ya. Jadi saya temukan ini itu saya googling. Pas dilihat, oh ternyata ini juga S1 ya penulisnya. Ketika dilihat ini S1, berarti bagi mahasiswa S2 dan apalagi S3, udah nggak ada alasan untuk menolak. Aduh, Pak Anton susah lah, nggak juga. Ini ada buktinya nih. Ya, jadi yang harus dilakukan adalah mengcapture dulu informasi yang kemudian menjadi tacit knowledge, kemudian kita lakukan parafrase, edit dulu ya, diedit. So kalau tidak diedit nanti kena ancaman plagiasi. Kalau tidak diedit kena ancaman plagiasi, tidak diparafrase kena ancaman plagiasi. Baru kemudian setelah berhasil parafrasenya kita kemudian tuangkan dalam format yang dalam format final itu. Dan andai misalkan template-nya kita peroleh, berarti kita bisa menuangkannya dalam template-nya itu. Oke, ya. Gitu. Jadi, saudara, bagaimana menulis artikel jurnal itu? Ya, lihatlah artikel jurnal, ikuti saja. Ya. Apa yang harus diikuti? Mari kita lihat. Oke, jadi judul udah ya. Judul tidak lebih dari 15 kata. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, checklist ya. Judul checklist nih. Gitu. Nah, gitu ya. Pak Anton, ini kan ada data lapangannya. Kalau saudara temukan data lapangan, it's okay. Ya, kita punya tetangga. Mohon maaf saya nyebut merek ya, yang modern retail itu, ya, Alfamart, Indomart misalkan. Bolehlah wawancara itu. Gimana manajemen persediaannya? Kan gitu. Apakah pakai EOQ, Economic Order Quantity, Economic Order Point Quantity, ya ROP, EOQ-nya Economic Order. Ini setelah ketik nih, gitu, is okay lah ya, nggak apa-apa. Ini saya ambil dari sini nih, saya copy pastekan di sini ya. Nah, jadi ikuti saja. Apa sih Economic Order Quantity itu? Ya, kembali lihat buku yang ini nih. Ini kan ada nih Economic Order Quantity, di sini ada Economic Order Quantity. Jadi yang dimaksud dengan Economic Order Quantity adalah semacam pola persediaan yang yang menjamin ketersediaan atau inventory itu tetap jadi pelanggan tetap memiliki jaminan memperoleh apa yang dibutuhkannya, itu ya, apa yang dibutuhkannya berdasarkan sistem economical order quantity itu. Jadi kan di situ ada buffer stock ya. Nah, saya gambar dulu deh. Saya gambar dulu. Nah, disinilah ya, saya gambar dulu. Ini gambar ringkas saja ya, gambar sederhana EOQ itu kan seperti ini nih. Ini ada buffer stock nih, ya. Ini ada buffer stock, ada stok penyangga.
Nah, ini adalah volume persediaan. Ini adalah volume persediaan. Ini adalah volume persediaan. Begitu seterusnya. Ya, ini titik ini adalah titik reorder. Ini titik reorder bagi ini ke materi ya. Jadi kuliah. Oke lah. Ini titik reorder ke pemasok. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah lihat ini, anggap saja buffer stoknya berapa? 5 lah, 5 unit misalkan gitu ya. Nah, pada saat volume penjualan kita menghabiskan inventory atau persediaan sampai sini, berarti kita siap-siap untuk melakukan reorder. Kepada siapa? Kepada pemasok kita. Ya. Nah, secara umum biasanya kita menggunakan first in, first out. Apalagi yang manufaktur ya. Yang manufaktur itu first in, first out. Itu. Ya, jadi yang manufaktur secara umum first in first out, yang pertama datang, yang pertama kemudian diproses produksi, kemudian untuk apa? Agar bisa segera didistribusikan ke pasar. Itu seperti itu. Ya biasalah. Apalagi yang masa waktu keberadaan di warehouse-nya itu menjadi ditentukan oleh boleh jadi oleh cuaca ya, boleh jadi oleh kelembaban, itu seperti itu ya. Yang bahan baku sayur itu bahkan ada jam-jaman ya. bahan baku sayur itu kan jam-jaman itu, jadi nggak mungkin lewat 1 hari lah, kecuali masuk pendingin kan gitu. Yang pendingin ya tergantung juga nanti bahannya ya, yang pendingin itu tergantung juga bahannya gitu ya. Jadi oke. Kita kembali ke sini ya. Oke. Jadi dari mana kita ke sini dulu deh. Dari mana kita bisa membuat narasi ini? Nah, kita lihat di sini. Ya, ini contoh aja ya. Persediaan merupakan bahan. Apa sih persediaan itu? Persediaan merupakan barang atau bahan yang disimpan dan akan digunakan pada saat tertentu dan dengan tujuan tertentu. Ya, digunakan apa? Untuk memproses produksi. Gitu ya. Ini contohnya ya. Misalnya untuk proses produksi kalau manufaktur, untuk dijual kembali kalau consumer goods, ya. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan merek itu kan consumer goods, ya. Itu. Atau sebagai cadangan dari peralatan yang digunakan. Nah, ini serep. Serep itu ya, istilahnya serep itu. Oke, untuk lebih jelasnya berikut adalah beberapa penjelasan mengenai persediaan menurut Pak ahli. Nah, ini ada Sofyan Asauri, Hani Handoko, kemudian siapa lagi nih? Ada Lalu Sumayang, ada Warren, dan seterusnya. Nah ini, ya, itu. Ya, ini kan kita bisa copy paste, bisa Kopassus ya. Copy paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Tonton ukuran sedikitnya berapa. Sampai aplikasi cek similarity menyatakan kita lolos. Gitu. Jadi sekarang semuanya berbasis aplikasi. Itu ya. Tuh. Oke. Nah, di mana ini? Kita tuangkan di sini. Di MS Word kita atau aplikasi aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menulis. Ya, secara umum MS Word lah ya, karena saudara kan kebanyakan pakai Windows ya, pakai Microsoft maksud saya, itu seperti itu. Tapi kalau gunakan yang lain, silakan aja. Oke, jadi seperti itu, itunya langkah-langkahnya, dan lakukanlah untuk semua poin ini, mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Tuh, sebagaimana yang saudara sudah biasa lakukan, termasuk Anda saudara sudah memiliki, bahkan sudah mengirimkan di semester kemarin itu, sudah mengirimkan makalah bagi mata kuliah lain ke dosen yang lain, saudara boleh melatihkannya, kemudian merapihkannya berdasarkan struktur IMRAD di sini. Ya. Jadi IMRAD itu adalah singkatan dari Introduction, Method, Result, and Discussion, kemudian Conclusion. Itu seperti itu.
Oke, pengantarnya sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau dikomen, silakan.